Habib Umar, beliau adalah seorang yang luar biasa dalam mengajar ilmu, tidak kenal waktu sakit pun tetap untuk mengajar ilmu. Nah, itu benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi katakan celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga. Kecam kekerasan terhadap Habib Umar Assegaf, PA 212 mengatakan, pelaku harus menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf. Persaudaraan Alumni atau PA 212 mengecam keras tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang melakukan tindakan fisik terhadap Habib Umar Assegaf di Surabaya, Jawa Timur. Mujahid 212 Novel Bamukmin kepada kantor berita politik Ermol mengatakan bahwa pihaknya dari PA 212 mengecam keras tindakan biadab oknum aparat Satpol PP yang telah memukul Habib Umar Assegaf. Habib Umar merupakan seorang ulama dan sudah sepuh yang seharusnya dilindungi. Pihaknya meminta aparat kepolisian menangkap Asmadi, anggota Satpol PP, karena sudah melakukan penganiayaan yang merupakan tindakan pidana. Apalagi, umat Islam kini sedang marah terhadap tindakan petugas tersebut di tengah bulan Ramadan. Di bulan puasa, jika tidak oknum Satpol PP tersebut atau petugas damkar tersebut tidak ditangkap, maka sudah dipastikan umat Islam yang cinta ulama akan membuat perhitungan dengan caranya sendiri. Bagi Novel, urusan penganiayaan ulama, bukan ulama tersebut saja yang tersakiti, tapi tindakan itu telah menyakiti umat Islam. Untuk itu, pelaku yang bersangkutan harus menyerahkan diri ke kepolisian dan meminta maaf kepada umat Islam. Demikian dikatakan Novel Bamukmin. MUI Jatim kritik petugas PSBB soal Habib Umar Assegaf. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyayangkan sikap salah seorang petugas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya yang terlibat insiden baku pukul dengan Habib Umar Assegaf di Surabaya Rabu kemarin. Sekretaris Umum MUI Jawa Timur Ainul Yakin mengatakan, mestinya petugas tersebut bisa bersikap lebih persuasif. Sebab menurutnya, Habib Umar merupakan tokoh masyarakat yang dihormati. Mestinya aparat di lapangan tersebut harus secara persuasif memberikan komunikasi dengan baik. Tapi dengan kejadian kemarin dengan Habib Umar sangat disayangkan. Apalagi, Habib Umar adalah tokoh yang dihormati dan beliau mempunyai muhibin yang banyak. Begitulah kata Ainul saat dikonfirmasi. Petugas tersebut, kata Ainul, mestinya paham dan bisa meredam emosinya sebab orang yang dihadapinya itu, yakni Habib Umar, bukanlah orang sembarangan dilihat dari cara berpakaian dan juga usianya. Aksi tersebut bisa saja memicu konflik dan kemarahan yang lebih besar dari pendukung Habib Umar lantaran tak terima atas perlakuan aparat tersebut. Maka dari itu ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian agar segera melakukan mediasi bersama kedua pihak. Di mana hal ini sangat mengkhawatirkan terjadinya konflik. Karena itu pihaknya tahu ada informasi dan langsung berkoordinasi dengan pihak pemerintah terutama kepolisian untuk melakukan mediasi. Dan semoga hal ini tidak menjadi persoalan yang melebar. Atas kejadian tersebut, Ainul pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi saat menjalani tugasnya di lapangan. Sebelumnya, seseorang yang diketahui bernama Habib Umar Abdullah Assegaf terlibat baku pukul dengan petugas Satpol PP saat ditegur karena melanggar pembatasan sosial berskala besar di Surabaya. Video peristiwa tersebut kemudian viral di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa orang yang terlibat baku pukul adalah Habib Umar Abdullah Assegaf, pimpinan organisasi keagamaan di Pasuruan. Hal itu didapat dari hasil penelusuran nomor polisi di mobil yang dipakai Umar. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anggota saya, dan jelas yang dilakukan oleh anggota saya tersebut adalah merupakan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak harus terjadi, dan saya menyesali terjadinya kejadian tersebut. Dan pada kesempatan ini tentunya saya menyatakan permohonan maaf. Habib Umar, beliau adalah seorang yang luar biasa dalam mengajar ilmu, tidak kenal waktu sakit pun tetap untuk mengajar ilmu. Karena itu
benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma' wa hatta an namla fi juhriha. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati. Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallah alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya, diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dalam diri para habaib ada darahnya Nabi Muhammad, ada nurnya Nabi Muhammad. Ada yang lebih baik di dunia ini daripada darahnya Nabi Muhammad? Adakah di dunia ini lebih baik daripada zat yang masih bersambung dengan zatnya, bukan dengan sesuatu yang arif, bukan sesuatu yang sifat-sifatnya, tapi zatnya Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang, masih ada. Di mana itu? Dalam diri para habaib. Bagaimana kita melihat mereka? Dan bagaimana Syekh Abdullah Basaudan, beliau itu setiap kali akan datang para habaib 1 mil sebelumnya dia sudah tahu, sehingga kemudian dia katakan kepada muridnya, ayo siapkan makanan, minuman, jamuan, karena sebentar lagi akan ada habaib datang kepada kita. Tiba-tiba datang habaib berkali-kali, sehingga muridnya bertanya, gel, Syekh, bagaimana kamu tahu setiap kali ada habaib datang kamu selalu mengetahuinya sebelumnya? Apa jawaban beliau? Gel, ya bagaimana saya tidak tahu? 1 mil sebelum Habib itu datang, saya sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi. Oleh karena dikata muhibbin itu gak mudah. Orang yang muhibbin itu sudah bisa merasa dalam diri para Habib itu ada darahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita pada Nabi Muhammad? Pandangan kita pada Nabi Muhammad bagaimana? Yang kita dapatkan semua berkahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita memandang cucunya Nabi Muhammad itu? Kenapa Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih Muslim, beliau justru mengingatkan kita, di mana Nabi SAW bersabda, dan selalu Nabi yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW selalu dikaitkan dengan innama ana basyarun mislukum. Innama ana basyar. Basyar selalu disebut. Kenapa? Supaya kalian tahu Nabi Muhammad juga basyar. Nabi Muhammad bisa senang, bisa gembira, bisa sedih, bisa berharap, bisa berdoa, bisa marah. Nah, ini beliau. Sehingga sangat jelas hadis itu tidak perlu ditakwilkan. Dan saya berharap mulai saat ini dan seterusnya nggak usah lagi pakai hadis yang satunya, pakai hadis yang ini. Itu hadis As-Saqalain. Karena ini lebih sahih. Jangan kita artikan, sebagian orang mengatakan ini kan hadis yang dibawa selalu oleh Syiah. Siapa bilang? Ini hadis sahih Muslim. Kita mau takwilkan itu adalah hadis sahih, ada hadis yang digunakan oleh orang Syiah. Orang sudah jelas hadisnya bersambungnya pada Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang zamannya yang sangat diperlukan, di mana Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun, ana mru'un makbut, aku ini adalah seorang manusia yang sebentar lagi itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Wa ana tarikum fikum ataqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jelas, sederhana, enggak usah ditakwil-takwilkan. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kalian selamanya tidak akan tersesat. Selamanya setelahku tidak akan tersesat. Sekali lagi, selamanya setelahku tidak akan tersesat. Ini isi daripada sabdanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi SAW, kitabullah fihil huda wan nur fastamsiku bihi. Di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, ahli baitku. Cuma sayangnya kenapa Nabi SAW kemudian sampai 3 kali mengulang-ulang kelanjutan daripada hadis itu? Beliau mengatakan, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, awas. Aku ingatkan kalian ya, awas.